Semoga dengan adanya kita di rumah Allah ini menjadi musabab Allah memuliakan kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan yang barusan saja kita lakukan yakni salat maghrib berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi prolog sudah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muttaqin Bapak Ustadz Salim, bahwasanya setiap pekan Ahad pekan ketiga kita mengkaji tentang tazkiyatun nafs, yakni suatu kajian berupaya untuk menyucikan atau membersihkan diri kita. Pada hakikatnya tidak ada manusia yang bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan. Karena setiap diri manusia memiliki potensi untuk berbuat kesalahan dan untuk berbuat dosa. Kendati pun demikian, Allah juga memberikan potensi di dalam diri manusia untuk berbuat kebaikan dari keburukan dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perjalanan hidup di dunia ini tentunya menjadi start perjalanan menuju akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia menjadi cerminan apa yang akan kita terima nanti di akhirat. Nah, oleh sebab itu tazkiyatun nafs ini adalah satu kajian yang medannya, ruang lingkupnya adalah hati dan diri kita, dan berupaya untuk tetap lurus jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa awal muqaddimah dari kitab Tajul Arush Al-Hawi li Tahdhibin Nufus yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka kita lanjutkan pada kalimat yang berikutnya dalam tulisan beliau. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini tertera pada surah Al-Baqarah ayat 222. Di awal kalimat pada ayat ini bicara tentang wanita yang haid. Tetapi di akhir ayat tersebut ditutup oleh Allah dengan statement yang tadi disampaikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Ini sebuah penawaran yang sangat istimewa untuk kita. Dicintai oleh manusia, begitu indah rasa yang kita alami. Apalagi ketika yang mencintai itu adalah pemilik jagat raya semesta yang ampunya jasmani dan rohani kita, maka keindahan di dalamnya tiada tara. Maka orang yang membaca ayat ini, ia akan bersegera, ia akan berbondong-bondong untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus menjadi golongan at-tawwabin, yakni orang yang at-taib, yang bukan hanya taubat. Jadi at-taib adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, tidak melulu menunggu ia melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa taubat memiliki beberapa tingkatan. Ada orang yang bertobat dari dosa-dosa kecil, ada orang yang bertobat dari dosa-dosa besar, tetapi ada juga orang yang bertobat dari setiap perbuatan hukum yang ia kerjakan.
Misalnya, ia bertobat dari perbuatan makruh. Ia bertobat dari perbuatan yang tidak ada nilai manfaat di dalamnya. Maka inilah yang kemudian harus dilakukan kepada mereka yang memburu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ia masuk dan menjadi golongan hamba-hambanya yang bertobat, dia juga masuk menjadi golongan yang senantiasa menyucikan dirinya. Ulama fikih menafsirkan ayat ini yakni berwudu. Ia melanggengkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa sepanjang hari ia berwudu untuk mensucikan jasmaninya dari hadas kecil. Yang ia tidak tahu kapan ia akan kembali dan menuju Allah. Dengan satu harapan, ia ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bukan hanya rohaninya yang suci, tapi juga jasmaninya yang suci dengan wudu yang ia biasakan. Lalu ulama yang lainnya menafsirkan kata al-mutatahhirin ini adalah orang yang senantiasa dalam setiap dosanya ia bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tawabin dan al-mutatahhirin adalah syarat untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni liyughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Sesungguhnya hatiku ditutupi dengan cahaya dan aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya mafhum bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kendati pun demikian, Rasulullah tidak berhenti memohon ampun kepada Allah. Dalam hadis yang disebutkan tadi 70 kali dalam satu hari satu malam. Pertanyaan bagi kita secara umum adalah, manusia hina ini belum ada jaminan dari Allah untuk dihapusnya kesalahan dan dosa kita. Lantas apa upaya kita yang sudah kita lakukan? Baginda Nabi adalah insan kamil yang telah diampuni dosa-dosanya, belum mentarbiyah kita untuk beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali atau lebih. Orang yang senantiasa menggunakan logika dalam berpikir terhadap masalah nas agama, dia akan bertanya, apa efeknya saya mengucapkan kalimat istighfar dengan pengampunan dosa dan salah saya dari Tuhan? Apakah hanya dengan astaghfirullahalazim lalu Allah mengampuni dosa saya, lalu serta-merta saya dijadikan orang yang suci oleh Allah? Maka pertanyaan ini pun senada dengan sebuah ungkapan, apakah benar hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita masuk ke dalam surga? Lalu apakah surga itu semudah kita mengucapkan la ilaha illallah? Dan ini kemudian menjadi menarik, menjadi perbincangan. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah kalimat yang terlontar, yang terlafaz dari sebuah lisan seorang hamba, melainkan tercatat rapih oleh malaikat-malaikatnya Allah. Umum kita memahami malaikat raqib dan atid.
Tetapi pada kajian lanjutan, Raqib dan Atid ini bukan hanya sekedar nama malaikat, tapi menjadi sebuah sifat malaikat. Raqib adalah mencatat kebaikan, sedangkan Atid mencatat apapun, termasuk kesalahan sekecil apapun, termasuk yang diucapkan oleh seorang manusia, tidak akan pernah luput dari pencatatan malaikat yang memiliki sifat Atid. Jadi seorang pendosa kemudian dia istighfar kepada Allah, betul, itu memang sekedar ucapan, tetapi dalam pandangan para malaikat-malaikatnya Allah itu bukan sekedar ucapan, tapi itu sebuah pengakuan. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika ia berbuat dosa, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakni enggak boleh mendekati sebuah pohon yang ada di dalam surga. Waktu Adam Allah ciptakan, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau dekati pohon ini. Maka kalau engkau dekati pohon ini, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fatakuna minadh zalimin. Kata az-zalimin pada waktu itu adalah iblis dan Adam alaihi salam. Maka kemudian ia berbuat apa yang dilarang oleh Allah dan memakan buah dari pohon tersebut. Buah dari pohon itu bukan namanya khuldi, Pak. Khuldi itu hanya sifat dari buah yang tumbuh dari pohon itu. Khuldi itu artinya kekal. Lalu iblis datang menggoda Adam, kalau engkau ingin hidup selama-lamanya, engkau tidak akan lapuk punya kekuasaan, maka makanlah buah itu yang akan membuat engkau kekal. Maka kemudian kita menamakan buah itu adalah khuldi. Dan yang menawarkan khuldi itu adalah iblis. Sebab Allah tidak pernah menawarkan kekekalan kepada hambanya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu sesuatu yang membuat engkau kekal? Khuld. Maka diambillah buah itu dan dimakanlah oleh Adam. Bukan tentang buah tersebut sebetulnya, tentang dari pelanggaran Adam atas sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi bisa kita katakan dosa itu adalah membuat gelap kita punya hati, dan dosa itu menjadi pemisah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka Adam terpisah dari fasilitas istimewa yang Allah berikan kepadanya, dan diberikan satu fasilitas kalau ia ingin mendapatkan dan mencukupinya harus dengan ikhtiar, yakni di dunia ini. Maka bisa dikatakan manusia pertama kali yang berbuat dosa kepada Allah adalah Adam alaihissalam. Sekaligus ini untuk memberikan sebuah tekanan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada manusia bersih dari salah dan dosa kecuali manusia pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Maka Nabi mengatakan hatinya diselimuti oleh nur, oleh cahaya. Dan Nabi beristighfar kepada Allah 70 kali dalam satu hari satu malam. Ini motivasi buat kita. Maka dengan ucapan yang terus kita lakukan, maka itu akan menghujam ke dalam hati. Maka step langkah awal untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah bentuk pengakuan yang kita ucapkan dengan lisan yang dikemas dalam bingkai istighfar. Maka begitu pun dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah atau yadkhulunal jannah. Maka la ilaha illallah yang sering diucapkan oleh seorang hamba, baik di dalam zikir atau doa kepada Rabbnya, maka kalimat itu akan terus menerus berkesinambungan, berkontinuitas menghujam ke dalam hati yang pada akhirnya merubah dia punya perilaku. Maka sama juga dengan orang yang beristighfar, entah setelah sholat fardu, entah setelah sholat sunnah, atau dalam kesempatan-kesempatan lain.
dia senantiasa membasahi lisannya dengan beristighfar kepada Allah, maka tentu itu akan memberikan sebuah kekuatan untuk ia lepas dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah ia lakukan dan menjadi benteng untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kalau maksiat itu adalah api, maka dosa itu adalah asap. Ketika api dan asap muncul, itu pasti sudah membakar sesuatu yang ada. Rumah seindah semewah apapun, kalau dibakar oleh api, setelahnya pasti tidak indah. Maka demikian juga dengan kehidupan manusia, tidak akan menjadi sempurna keinsanannya, kemanusiaannya, kalau kemudian ia terbakar dengan perbuatan maksiat dan dosa. Yang memadamkan api dan asap tersebut adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina tawwabin. Seluruh anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu secara etimologi adalah kembali. Secara terminologi adalah kembali dari jalan yang hina menuju jalan yang mulia. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dengan tazkiyatun nafs. Nah, maka kita berupaya dalam setiap saat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in aradta taubata fayanbaghi laka alla takhluwa min at-tafakkuri tula umrik. Kata Ibnu Athaillah, fa in aradta taubah, maka jika engkau ingin taubat, fayanbaghi laka alla takhluwa min at-tafakkuri tula umrik, maka jangan sampai tidak mengintrospeksi. Kata alla takhluwa ini mensunyikan, artinya memuhasabah, mengintrospeksi diri kita, tuli umrika, sepanjang umur kita. Nah, dengan kata lain, kita harus berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang fatafakkar fi ma sana'ta fi naharika. Tentang apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Jadi ciri orang-orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, yang ada di dalam pikirannya, ia memikirkan apa yang telah dia lakukan, akan atau sedang dia lakukan. Apakah yang dikerjakan ini bermanfaat baginya? Apakah yang dia perbuat ini sesuai di dalam syariat agamanya? Ataukah perbuatan yang saya kerjakan akan merugikan saya sebab masuk dalam perkara dosa? Ataukah apa yang ia lakukan ini masuk dalam ranah maksiat? Maka ia selalu penuhi pikirannya itu dengan hal-hal yang demikian, kata Imam Ibu Athaillah. Jadi orang yang cerdas dan pandai itu tentunya dia akan melakukan sesuatu setelah ia pikirkan dari dampaknya, baik positifnya atau negatifnya. Maka seperti bapak-bapak yang mulia di masjid ini, ia rela meninggalkan kebiasaannya setelah sholat maghrib, mungkin makan malam bersama dengan keluarga, lebih-lebih ini hari Ahad, hari libur tentunya, tapi ia memikirkan, kalau hanya sekedar malam bersua dengan keluarga, bisa saya lakukan nanti ba'da Isya. Maka antara maghrib dan Isya saya akan isi dengan perbuatan. Kata san'ah, perlakuan, perbuatan atau amal yang baik. Maka tidaklah ada orang yang duduk di satu majelis ilmu, melainkan Allah tetapkan kepadanya hidayah pada hari itu. Allah memberikan kepada siapapun dunia ini, tapi Allah tidak memberikan ilmu kepada siapapun kecuali bagi yang Allah kehendaki. Maka bisa kita katakan, Pak, insya Allah kita adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka orang yang duduk di majelis ilmu atau dia mengerjakan satu ibadah, maka ia orang yang berpikir, yang saya kerjakan ini diridhai atau tidak oleh Allah, disukai atau tidak oleh Allah.
Maka kalau masuk dalam ranah mardhatillah dan mahabbatillah, maka ia masuk di dalamnya. Maka ini adalah upaya untuk menyucikan diri. Tidaklah akan bersih kita punya diri kecuali kita memiliki langkah untuk mensucikannya. Tidaklah kita bisa menikmati satu lezatnya makanan kecuali ada pengolahan di dalamnya. Bapak ingin mengkonsumsi rendang yang enak, belum memiliki pengetahuan bagaimana mengolah rendang yang enak, pasti Bapak akan mencari tahu siapa yang ahli dalam pembuatan rendang itu. Rendang makan yang terkenal itu rendang Padang. Walaupun masing-masing suku punya gaya rendangnya masing-masing. Ada rendang Sunda, ada rendang Betawi, ada rendang Padang. Tapi kalau kita ngomong rendang, pasti yang ahlinya orang Padang, kan gitu. Maka kita coba bertanya dengannya, apa saja yang menjadi langkah-langkah untuk bisa mendapatkan rendang yang nikmat. Maka ia datangi orang tersebut. Maka sama halnya dengan orang yang sedang mencintai Allah, maka ia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama energinya mencintai Allah, dengan harapan di situ dia mendapatkan sebuah pengetahuan. Karena kalau kita berkumpul, kita akan mendapatkan energi yang sama. Maka juga di dalam agama kita diberikan sebuah himbauan untuk berhati-hati memilih kawan. Sebab kawan itu bisa mempengaruhi langkah dan pikiran kita ke depan, termasuk terhadap agama. Maka kalau kita lihat belakangan, banyak keluarga kita, saudara kita yang sudah mulai perlahan demi perlahan meninggalkan agama, yang ia menganggap bahwa agama hanya menjadi batu hambatan apa yang ingin ia wujudkan di dunia ini. Segala sesuatu menjadi tidak boleh dalam pandangan agama. Maka kalau ia memiliki cara pandang berpikir yang demikian, berarti harus lebih banyak mendapatkan pencerahan tentang apa yang dilarang oleh Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ketika bapak punya anak kecil tidak diizinkan untuk mengendarai mobil dan motor, karena memang belum patut dan layak motor dan mobil itu dikendarai oleh anak kita yang usianya masih dini. Tapi nanti akan ada masa di mana dia bisa menggunakan setelah ia memiliki keilmuan atau pengetahuan dan kemampuan dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Maka tak ubahnya dengan demikian yang sedang mencari cintanya Allah, yang sedang membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan berupaya tetap ada pada trek taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia selalu memenuhi pikirannya, apakah yang ia kerjakannya itu baik atau tidak, apakah yang dia lakukannya itu akan mengarah pada perbuatan dosa dan salah. Fa in wajadta ta'atan fashkurillah 'alaiha. Maka apabila ia mendapatkan ketaatan di dalam kesehariannya dia, maka bersyukurlah kepada Allah. Maksudnya apa nih? Tidak ada yang bisa kita kerjakan lebih-lebih kita ibadah kepada Allah kecuali di situ ada nikmat yang Allah berikan, Pak. Kita ini tidak ada daya upaya untuk melakukan apapun, termasuk kebaikan yang kita lakukan. Maka ulama-ulama yang sudah berjalan di dalam jalan ini, dia akan bertaubat ketika dia merasa benar daripada yang lain. Dia akan merasa menyalahi dirinya ketika ia merasa jauh di atas yang lain. Maka perasaan merasa lebih baik daripada yang lain, maka menurut pandangan mereka ini adalah sebuah dosa yang hanya membuat penyakit di dalam hati, yang buahnya itu adalah ujub, yang buahnya itu adalah takabur atau kesombongan, yang itu akan membuat ia jauh kepada Allah. Karena yang hanya pantas untuk melakukan kibriya, kesombongan itu adalah Allah. Yang pantut untuk mengistimewakan dirinya itu hanyalah Allah. Sesungguhnya manusia tidak memiliki apapun sampai-sampai yang ia lakukan ketaatan kepadanya itu semata-mata memang Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka di saat kita bisa menyembah Allah, disitulah kita harus menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Dibuktikan hari ini, tidak setiap orang tergugah hatinya untuk bisa duduk di majelis ilmu. Ada banyak sebab orang enggan duduk di majelis ilmu.
Yang pertama, bisa jadi ia merasa dirinya lebih baik daripada yang menyampaikan ilmu itu di depan. Yang kedua, ia tidak lagi merasa butuh dengan pengetahuan, sebab kesibukan dunia jauh lebih menghasilkan ketimbang ia duduk di dunia. Sebab ia selalu berpikir, kalau saya sudah beraktivitas, saya harus mendapatkan uang. Kalau tidak mendapatkan uang, itu kesia-siaan buat saya. Maka beristighfarlah kalau itu ada di dalam diri kita. Masya Allah ya. Selanjutnya, wa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka 'ala dzalika. Apabila dalam keseharian itu kita melakukan kemaksiatan, fawabbih. Fawabbih ini artinya celakakanlah, dalam tanda petik gitu ya. Hinakanlah gitu diri yang melakukan perbuatan maksiat itu. Sebagaimana Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn al-Khattab seringkali ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, introspeksilah diri saya, apa yang saya kerjakan hari ini. Kalau itu kebaikan jangan engkau sampaikan, tapi kalau itu sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan, sebuah perbuatan dosa, sampaikan kepada saya. Hingga Umar setiap malam ia bicara kepada dirinya apa yang sudah ia kerjakan. Kalau ia melakukan perbuatan maksiat, maka ia mencaci maki dirinya, ia menghina dirinya, sebab itu adalah upaya untuk mencegah untuk tidak lagi berbuat baik. Sesekali lah Pak, kita ngomong sama diri kita, ngomong sama di dalam diri kita. Tidak melulu kita nasihati orang lain, tapi ngomong, wahai hamba Allah yang hina, hari ini apa yang sudah engkau perbuat? Perbuatanmu, ucapanmu tadi pagi, pandanganmu terhadap saudara kamu menggambarkan kebencian kamu kepadanya. Ia adalah saudara muslim kamu, di mana agama kamu menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, karena baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian. Wahai tangan dari hamba yang hina ini, engkau telah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh orang lain. Akankah engkau sanggup untuk bertanggung jawab dari apa yang engkau lakukan? Wahai kaki yang dimiliki oleh seorang hamba yang hina ini, engkau telah melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak ada guna dan nilai di dalamnya. Engkau habiskan tiap detikmu, menitmu, jammu, harimu, bulanmu, tahunmu ke tempat-tempat yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Akankah engkau terus seperti ini? Wahai jiwa, wahai diri yang penuh dengan kehinaan, kembalilah kepada Rabb-Mu, kembalilah kepada Tuhanmu. Maka itu bisa menjadi langkah upaya untuk mendapatkan cintanya Allah, langkah dan upaya untuk tetap berada di jalan taubatnya Allah. Kita bangun di keheningan malam, di saat yang lain sedang tertidur dengan lelap, terbuai dengan mimpi, maka kita sibuk dengan memikirkan dan mengevaluasi hari ini apa yang sudah kita kerjakan. Maka orang yang memuhasabah dirinya setiap saat, yang mengevaluasi pikiran dan perbuatannya setiap saat, fa insyaallah, maka ini orang akan selalu terjaga dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai kebaikan akan mulai bercahaya di dalam dirinya dan akan berbuah kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang membuat orang lain suka dan cinta kepadanya. Tapi perlu kita baris bawahi bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan tempat yang mulia oleh manusia. Karena mereka yang sedang berada di jalan cintanya Allah menjauhi pujian, menjauhi tempat keistimewaan yang diberikan oleh orang lain. Sebab ia tidak akan sanggup untuk ada di tempat-tempat yang seperti ini, yang kemudian membuat dia ghaflah, yang membuat dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita terjebak dengan sebuah pendapat membenarkan diri sendiri. Seringkali kita terjebak untuk membela dan mendukung golongan kita, tapi kita lupa bahwa kepada siapa kita bersikap, kepada siapa kita berhadapan, yang sesungguhnya mereka itu adalah saudara muslim. Maka orang yang ada di dalam cintanya Allah, nasihatnya akan lembut,
kata-katanya tidak melukai hati. Maka apabila dia dicaci maki kembali, maka bukan caci makian yang ia kembalikan, tapi doa di dalam hati kepada Rabbnya agar saudaranya dilembutkan hatinya oleh Allah. Masih ingat bulan lalu yang saya sampaikan, salah satu tanda diterimanya tobat adalah menyesal. Dan tanda menyesal yang benar itu adalah raqat al-qalb, lembut hati. Yang kedua, wa ghazaratud dumu', dia ini mengalir dan sering menangis. Orang yang jarang menangis bisa jadi dia orang yang belum menemukan kelembutan hati. Saya tidak mengatakan keras hatinya, belum menemukan kelembutan hati. Saya pernah ketemu dengan orang yang model seperti ini, Pak. Doa yang dia panjatkan dengan doa yang kita panjatkan sama. Tapi ketika saya mendengarkannya menjadi beda bobotnya. Awalnya ia menolak untuk diminta doa. Jangan saya, kata. Saya nggak sanggup untuk berdoa. Tapi dipaksa, kemudian ini Ustadz, dia mengangkat tangan, dia nundukin kepala. Belum dia mengucapkan istighfar, air mata seketika langsung meleleh. Kita butuh waktu untuk bisa seperti ini. Karena menangis nggak bisa dibuat-buat. Bisa Ustadz di sinetron, iya, tapi energi yang menyentuh ke hati orang yang memandangnya nggak akan sampai, Pak. Sesuatu yang baik bukan direncanakan, sesuatu yang baik enggak dibuat-buat. Dengan sendirinya Allah takdirkan dia menjadi orang demikian, sehingga ada cahaya, ada sebuah rasa yang kita rasakan berdekatan dengan dia. Maka dengan mudah kita mengaminkan apa yang dia panjatkan. Dia menangis, doanya sama seperti apa yang kita panjatkan. Ia hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kok bisa nangis sebegitu hebatnya. Tetapi kita yang setiap saat sering melantunkan doa ini biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mengikuti dan bekas setelah kita membaca doa itu. Maka kesempatan ini untuk kembali kepada diri kita, mengintrospeksi dan mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fawabbih, mencaci maki atau menghina diri kita, wa astaghfirullah wa tub ilaihi, kemudian dia istighfar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la majlis ma'allah anfa'u laka min majlisi tuwabbih fi nafsaka wa la tuwabbihha wa anta dhahikun farihun, bal wabbihha wa anta mujiddun sadiqun mudhahharun lil ubusati hazinul qalb munkasirun dalilun, fa in fa'alta dhalika abdallaka Allahu bil hazni farhan wa bidhulli izzan wa bizulmati nuran wa bil hijabi kashfan. Karena waktu singkat, saya persingkat maknanya. Jadi siapa orang yang beristighfar kepada Allah, kalau dia berbuat maksiat, ia mencaci maki dan menghina dirinya untuk tidak lagi melakukan maksiat, maka tidak ada tempat yang paling baik kecuali bersama kepada Allah, dan Allah memberikan manfaat kepada dia. Meskipun dia tertawa, meskipun dia bahagia, sesungguhnya muka dia masam akibat perbuatan dosa yang ia kerjakan. Dan siapa yang sungguh-sungguh kemudian dia beristighfar kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah, maka disebutkan di sini fa in fa'alta dzalika abdalakallah, maka Allah akan mengganti untuk kamu bil hazani farhan, kesedihan dengan kebahagiaan, wa bidzulli izzan, kehinaan dengan kemuliaan, wa bizulmati nuran, dan kegelapan dalam hidup Allah ganti dengan cahaya, wa bil hijabi kashfan, dan yang tertutup akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah di dalam karya beliau, orang senantiasa yang berada di jalan Allah, yang istighfar dari mulutnya setiap saat, yang hatinya lembut, yang mudah ia bergelimang air mata, yang tidak sibuk dengan kesalahan orang lain kecuali kesalahan yang ada di dalam dirinya, karena ia yakini bahwa ia adalah makhluk hina yang berpotensi untuk melukai hati orang lain,
yang dengan lisannya bisa mencabik-cabik ketenangan orang lain, yang dengan perbuatannya bisa mengundang murka Allah baginya, maka ia akan sangat berhati-hati di dalam berbuat, berkata, bersikap di dalam kehidupannya. Insya Allah. Saya dan Bapak sedang belajar dalam bab ini. Mari Pak, sama-sama kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita dari apa yang sudah kita perbuat selama ini. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silahkan. Silakan Ustaz. Baik. Para ulama mengatakan istighfar itu adalah sebuah permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecil. Taubat adalah sebuah permohonan meminta jalan oleh Allah untuk kembali kepadanya sesuai dengan makna taubat. Jadi orang yang telah melakukan perbuatan dosa berarti dia telah menjauh dari jalan yang telah Allah tentukan. Jalan yang dimaksud di sini adalah syariat. Maka syariat menjadi tasri', menjadi jalan. Dinamakan syariat itu dari sebuah makna air terjun atau air dari ketinggian dia jatuh ke bawah. Itu dinamakan dengan syariat. Syariat diambil dari kejadian itu sebab syariat ini memiliki kekuatan. Sebagaimana kekuatan air terjun ketika jatuh dari bawah, itu dia memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat. Maka batu yang keras pun akan bisa bolong dengan kekuatan air tersebut. Maka syariat memiliki kekuatan untuk menarik seorang hamba yang berjalan menuju Rabb-nya dengan mengikuti perintah-perintahnya di dalam syariat dan menjauhi larangan-larangannya yang ada di dalam agama kita. Maka orang yang telah melakukan penyimpangan jalan, maka dia masuk di dalam kelompok dosa-dosa besar. Maka untuk yang seperti ini, ia harus kembali kepada Allah. Kalau istighfar adalah mereka yang sengaja atau tidak melakukan sebuah kesalahan kepada Rabb-nya. Ada sebuah terbelesit di dalam benaknya tentang apa yang ia rasakan pada alam ini. Misal, hari ini begitu panas sehingga tumbuh-tumbuhan saya menjadi mati dan layu. Maka orang yang konsen dan ada di dalam mahabbatillah, dia akan merasa berdosa dengan apa yang terbelesit di dalam hatinya. Maka untuk menghapuskan atau menyembuhkannya itu dengan beristighfar. Nah, makanya ulama yang memiliki pendapat demikian membedakan antara istighfar dengan taubat. Pendapat yang kedua, istighfar adalah sebuah ikrar, sebuah pernyataan, sebuah pengakuan bahwa ia benar melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke dunia ini, maka yang ia sampaikan kepada Allah yang kemudian diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Adam tidak menyebutkan min zalami, tidak menggunakan dhamir saya, tapi menggunakan dhamir nahnu, kami, karena ikut serta bersamanya, yaitu Hawa. Dan juga menjadi sebuah informasi anak cucu Adam berpotensi melakukan dosa sebagaimana Adam melakukan dosa itu. Maka di situ redaksinya adalah zalamna anfusana,
jiwa kami, diri kami, wa ilam tagfir lana, dan kalau bukan karena ampunan Engkau, wa tarhamna, dan kalau bukan kasih sayang Engkau, maka ia termasuk orang-orang yang dalam kezaliman, dalam arti kegelapan. Nah, maka kemudian ini menjadi pengakuan Nabi Adam atas perbuatan salahnya. Dan taubat adalah ejawantah atau aplikasi atau bukti dari istighfar tadi. Maka istighfar dan taubat harus beriringan seperti wujud dan bayang menurut ulama yang berpendapat demikian. Jadi maka kita kembali ke omongan pertanyaan di awal tadi, apakah benar hanya dengan istighfar Allah ampuni dosa kita? Maka kalau kemudian ia sertakan dengan taubat sebagai wujud asli dan bentuk daripada istighfar tadi, maka benar dia akan senantiasa bukan hanya dalam ampunan Allah, maka ia termasuk at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Maka termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang kedua, apakah ada step-step langkah untuk kemudian kita bertobat kepada Allah, ya? Nah, ada ulama yang mengatakan step langkah tersebut adalah kita mensucikan diri kita, jasmani kita dan rohani kita. Jasmaninya dengan ia mandi taubat. Mandi di dalam Islam itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Nah, kalau mandi wajib sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru fikih kita, ya ini yang menyebabkannya tentu sudah diketahui oleh bapak-bapak sekalian. Saya tidak masuk dalam pembahasan itu. Nah, yang mandi sunnah ketika ingin menghadiri salat Jumat, maka itu mandi sebelumnya sunnah. Maka demikian juga dengan orang yang ingin bertobat, maka ia upayakan mandi sebagai simbol bahwasanya bukan hanya rohani yang ia bersihkan, tapi jasmani dari segala macam kekotoran dosa yang ada pada badannya dia. Kemudian ia melakukan sholat sunnah taubat sebagai bentuk pengakuan dan pengharapan agar Allah mengampuninya dan menarik kembali di jalannya yang benar, sehingga dia betul-betul tidak lagi menyimpang dari jalan tersebut. Lalu ketiga, dia belajar tentang pengetahuan ilmu agama dengan banyak guru sehingga dia punya pendapat yang banyak. Dengan itu ia tidak mudah membenci, menyalahkan, mencaci maki, menghina mereka yang berbeda dalam pandangannya dia. Dan yang keempat, senantiasa berada pada kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang memang sama energi dengannya bertaubat kepada Allah. Dan yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, dia terus beristighfar kepada Allah dan berpuasa. Dengan kata lain, menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi, yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah upaya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.